Sebagian orang bilang, menjadi pejabat itu enak. Punya kuasa, harta berlimpah, dan mayoritas keinginannya bisa terpenuhi. Tapi, sepertinya hal itu tak berlaku bagi Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo. Ya, beliau adalah Kepala Polri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dari namanya saja kita pasti sudah bisa menebak bahwa orang nomor satu di kepolisian pada zaman Presiden Soekarno ini adalah keturunan bangsawan. Ya, ayahnya adalah Raden Marto Miharjo, seorang perdana di wilayah Balaraja, Serang, Banten, pada tahun 1910 silam. Raden Said Sukanto menjabat sebagai Kapolri, dulu bernama Kepala Jawatan Kepolisian Negara, sejak 29 September 1945 sampai 14 Desember 1959. Meski lebih dari satu dasawarsa menggenggam tampuk kepemimpinan di institusi kepolisian, namun tak lantas membuatnya lupa diri. Sukanto diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk membentuk Polisi Negara Republik Indonesia, tulis Ambar Wulan dan kawan-kawan dalam Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, terbitan 2006, halaman 121, yang dikutip Tirto, 24 Agustus 2019. Sejak dilantik, Raden Said Sukanto mengonsolidasi aparat kepolisian dengan mengemban pesan Presiden Soekarno untuk membentuk Kepolisian Nasional. Di masa awal kemerdekaan, tugas tersebut tentu saja bukan perkara mudah. Modal saja nol. Tidak punya kantor, tidak punya staf, dan secara formal tidak punya wewenang karena melanjutkan Hoofd van de Dienst der Algemene Politie, peninggalan Belanda. Bahkan, dia juga harus berhadapan dengan bahaya revolusi yang kala itu tengah berkecamuk. Masih dari Tirto, Raden Said Sukanto juga sempat merasakan bahaya revolusi. Dalam suatu kunjungan ke Jawa Timur, seperti diakuinya dalam buku Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan 2, terbitan 1983, halaman 325-326, tempat yang hendak dikunjungi Raden Said Sukanto dan rombongannya kena bom oleh militer Belanda. Beruntung, ajal belum menjemput. Raden Said Sukanto dan rombongan terhindar dari maut lantaran mobil yang mereka tumpangi mogok. Bukan itu saja, Raden Said Sukanto juga pernah ditangkap pihak militer Inggris yang menjadi perwakilan tentara sekutu di Indonesia Barat. Kala itu, Inggris telah membentuk Civil Police atau polisi sipil di Jakarta. Oleh Inggris, Raden Said Sukanto ditawari bergabung dengan Civil Police. Namun, apa yang terjadi? Raden Said Sukanto menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Disebutkan, sebagai orang yang pernah dekat dengan pergerakan nasional, Raden Said Sukanto lebih memilih berpihak di belakang Republik Indonesia. Tak ayal jika sepanjang karirnya sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara hingga berubah nama menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, dan sekarang dikenal dengan Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri, mendiang Raden Said Sukanto dikenal sebagai sosok yang visioner, disiplin, jujur, dan konsisten terhadap komitmennya dalam membentuk dan membangun kepolisian nasional. Memikirkan diri sendiri? Sepertinya, kalimat itu tidak pernah ada di dalam kamus kehidupan Raden Said Sukanto. Mungkin, kesaksian dari salah satu anak buahnya ini boleh jadi sebagai bukti. Saat Sukanto meninggal dunia, dia tidak punya apa-apa. Orang ramai bicara Hugeng. Tapi ingat, Hugeng mengidolakan Sukanto, ujar Waludin Jamin, mantan Kapolri era 1978 sampai 1982, kepada Historia. Sebagai informasi, Hugeng yang dimaksud Awaludin adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso,
Kapolri kelima, dari tahun 1968 sampai 1971. Apa yang diucapkan oleh Awaludin itu nyatanya bukanlah isapan jempol belaka. Salah satu buktinya, sampai akhir hayatnya, Raden Said Sukanto tak punya rumah. Saat menjabat Kapolri, Raden Said Sukanto mendapat rumah dinas di Jalan Diponegoro nomor 3, Jakarta Pusat. Setelah pensiun, dia tinggal di Jalan Proklamasi nomor 43, Jakarta Pusat, di seberang Gedung Pola. Itu rumah yang diberikan Mr. Sertono, ujar Supardi, keponakan Raden Said Sukanto, menyebut tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia. Pak Hugeng, setelah dia pensiun, tiap minggu pagi datang ke proklamasi. Lantas, pada tahun 1982, Raden Said Sukanto pindah rumah lagi. Saat Awaludin jadi Kapolri, Sukanto dipinjami rumah Villa Wendorp di Kemang. Itu rumah sitaan. Lalu era Pak Sanusi, maksudnya Muhammad Sanusi, Kapolri era 1986 sampai 1991, Sukanto pindah ke asrama polisi Ragunan, ujar Supardi, yang mengikuti Raden Said Sukanto sejak 1962. Dan di asrama polisi itulah Raden Said Sukanto meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1993. Vonis dari dokter, dia ada diabetes, ada jantung, ujar Supardi. Meski berhak mendapatkan upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan, namun beliau tak menginginkannya. Raden Said Sukanto berwasiat agar dimakamkan dalam satu liang lahat bersama istrinya, Hadijah Lienemoko Ginta, yang sudah mendahuluinya, di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Satu hari, menurut catatan Wikipedia, menjelang peringatan Hari Bayangkara, 1 Juli 1968, Sekretaris Presiden, Muhono, menemui Sukanto di kediamannya untuk menyampaikan keputusan Presiden nomor 168-ABRI-1968 tanggal 28 Juni 1968, tentang kenaikan pangkat kehormatan bagi Raden Said Sukanto menjadi Jenderal Polisi. Juga keputusan Presiden nomor 025-TK-1968 tanggal 1 Juni 1968, tentang penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana bagi jasa-jasa Raden Said Sukanto selama ini. Muhono kemudian menyampaikan berita bahwa penyematan bintang tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bayangkara pada 1 Juli 1968. Namun, Raden Said Sukanto menyatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki baju dinas maupun baju sipil yang baru, paling tidak baju yang layak untuk dikenakan dalam upacara besar. Kendati demikian, Raden Said Sukanto tetap menyatakan akan menghadiri upacara besar tersebut, tapi dengan mengenakan baju dinas yang lama. Kabar memprihatinkan itu tentunya sampai juga ke telinga daripada Presiden Soeharto. Di zaman Presiden Soeharto, Raden Said Sukanto juga sempat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, sejak 1973 hingga 1978. Kalau Pak Hugeng banyak yang bilang miskin, Pak Kanto, maksudnya Raden Said Sukanto, jauh lebih miskin, begitu Ambar menggambarkan kehidupan Kapolri pertama ini. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.